warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 2204040025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi akuntansi dari bab 1 sampai dengan bab 3. Langsung saja kita masuk pada bab 1, sistem informasi akuntansi, sebuah tinjauan menyeluruh. Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari substansi yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Lalu proses bisnis adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Selanjutnya, siklus transaksi aktivitas siklus umum, siklus transaksi pendapatan. Aktivitas utama dalam siklusnya itu menerima dan menjawab pertanyaan pelanggan, menyetujui persetujuan penjualan kredit, dan mengecek ketersediaan persediaan. Lalu siklus transaksi pengeluaran itu minta barang dan jasa yang dibeli, menyimpan barang, menerima faktur vendor. Lalu sumber daya manusia atau penggajian itu memperhatikan karyawan, memperbaiki catatan penggajian, mempersiapkan dan mengeluarkan penggajian. Lalu produksi, mendesain produk, membuat produk, menyimpan barang jadi. Lalu di siklus transaksi pembiayaan itu memprediksi kebutuhan kas, menghentikan utang, lalu menjual saham atau sekuritas ke vendor. Lalu masuk pada sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi itu adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi, serta pengendalian internal dan untuk keamanan. Selanjutnya masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning. Nah, siklus pengolahan data terdiri dari 4 operasi, yaitu input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang berarti dan relevan. Lalu masuk pada input data. Pemrosesan input adalah dengan mengambil data transaksi dan masukkannya ke dalam sistem. Data harus dikumpulkan dari 3 segi. Yang pertama itu setiap aktivitas yang menarik, sumber daya yang dipengaruhi setiap aktivitas, orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Lalu aktivitas bisnis umum dan dokumen sumber. Nah, aktivitas bisnis siklus pendapatan itu mengambil pesanan pelanggan, mengirim pesanan, menerima uang tunai. Dokumen sumbernya itu pesanan penjualan, tiket pengiriman, dan slip setoran. Lalu siklus pengeluaran itu permintaan barang, memesan barang, dan menerima barang. Dokumen sumbernya daftar permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan. Lalu aktivitas SDM itu mengumpulkan data pengurangan karyawan, mencatat waktu kerja karyawan. Dokumen sumbernya itu formulir WP dan kartu waktu. Lalu masuk pada pengolahan data. Nah, di pengolahan data ini terdapat 4 jenis aktivitas pengolahan data yang berbeda. Yang pertama itu membuat data baru, seperti menginput data karyawan yang baru dipekerjakan ke dalam database penggajian, lalu membaca data atau mengambil data yang telah ada, lalu memperbarui data yang telah tersimpan sebelumnya, lalu menghapus data seperti membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Lalu masuk pada output informasi. Nah, output informasi angka terakhir dalam siklus pengolahan data itu adalah output informasi. Ketika informasi ditampilkan dalam monitor, output mengacu pada soft copy. Ketika dicetak dalam kertas, perangkat terakhir mengacu pada atau outputnya itu mengacu pada hard copy. Informasi biasanya disajikan pada satu dari 3 bentuk, yaitu dokumen, laporan, atau respon pertanyaan. Lalu sistem enterprise resource planning atau ERP adalah sistem enterprise resource planning itu adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi setiap seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, SDM, manufaktur, manajemen, menjadi presiden ke dalam satu sistem. Selanjutnya masuk pada bab 3, yaitu sistem teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Nah, diagram arus data adalah penjelasan grafis data. Arus data dalam organisasi meliputi sumber atau tujuan data, arus data, proses transportasi, dan penyimpanan data. Lanjut, sumber data yaitu entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, tujuan data yaitu entitas yang menerima data yang dihasilkan oleh sistem. Arus data yaitu pergerakan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Lalu proses yaitu tindakan yang mentransformasikan data ke dalam data atau informasi lain. Lalu penyimpanan data itu yaitu tempat atau media penyimpanan data sistem. Lalu selanjutnya masuk ke dalam bagan alir. Bagan alir itu adalah teknik analisis yang menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambar beberapa aspek dari SD secara jelas, ringkas, dan logis. Nah, simbol bagan alir itu dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama itu simbol input atau output, menunjukkan input ke atau output dari sistem. Lalu simbol pemrosesan itu menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan atau secara manual. Lalu simbol penyimpanan itu menunjukkan tempat data disimpan. Lalu simbol arus dan lain-lain itu menunjukkan arus data, di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir. Lalu diagram proses
bisnis itu adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. Itulah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.